Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,29% ke angka 6.699. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 288 per lembar saham. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SGRO. Saham SGRO hari ini naik 2% lebih ke harga 2.150. Bisa kita lihat di grafik, kenaikannya membuat saham SGRO mulai naik di atas garis EMA 50 150. Jadi secara teknikal SGRO sudah mulai membaik trennya, sebelumnya downtrend, saat itu sudah mulai bergerak tren. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 2100 dan garis EMA 50 di harga 2080 sudah berubah menjadi supportnya. Dan jika kita perhatikan, resisten kuat saat ini di harga 2200. Dan hari ini kalau pemerintah bahwa SGRO akan bagian dividen 360 miliar. Bisa kita lihat total dividen yang akan dibagikan itu sebenarnya 288 atau 50% dari laba bersih tahun 2022. Tapi sebelumnya sudah ada pembagian dividen income sebesar 90. Jadi nanti akan dibagikan itu sisanya itu 198 per lembar saham. Dan untuk tanggalnya atau jadwal bisa kita lihat ex-date-nya itu minggu depan hari Selasa tanggal 20. Jadi apabila teman-teman mau dapatkan dividen, teman-teman harus hold minimal sampai tanggal 19 hari Senin nanti. Tapi jika kita perhatikan, SGRO sebenarnya sahamnya tidak terlalu liquid. Dan jika kita lihat broker summary, pada kenaikan 2% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham SGRO. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat saham ini di harga bawah, di sekitar harga 2000 sampai harga 2050, saat ini memang masih sangat layak untuk di hold karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Tapi menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata SGRO kesulitan untuk break harga 2200. Dan saya lihat memang masih ada potensi mendekati harga 2200. Cuma hati-hati, ada potensi melemah kembali pada saat mendekati resisten ini. Apalagi bisa kita lihat kenaikan hari ini tidak ada akumulasi. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai harga 2100 atau garis EMA 150 untuk entry-nya. Daripada paksakan untuk entry di sekitar harga sekarang sampai harga 2200. Apalagi minggu depan sudah ada ex-date dividen sehingga ada potensi malah terkena dividen trap. Jadi apabila teman-teman tidak mau mendapatkan dividen dan ingin swing trade, menurut saya bisa coba pantau sahamnya untuk swing trade dan pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 2200 apabila memang masih gagal break. Dan selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham ESA yang jika kita perhatikan saat ini sudah mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Saat ini masih bisa bertahan di atas support psikologis di harga 500 dan kenaikan hari ini membuat ESA naik hampir 7% ke 619 dan mencoba untuk break resisten di sekitar harga 600. Dan walaupun saat ini berada di atas harga 600, ingat ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren memang mulai ada tanda-tanda reversal atau tanda-tanda untuk bangkit dari downtrendnya karena mulai terbentuk high low. Tapi ingat, di atasnya masih ada resisten EMA 50 di harga 675. Apabila terpantau ESA berhasil break 600 tapi masih kesulitan untuk break garis EMA 50, tetap saja secara tren ESA masih ada potensi untuk kembali turun menuju harga 500. Jadi tetap harus hati-hati karena apabila gagal break, ini belum terkonfirmasi garis downtrendnya patah. Dan garis MACD jika kita lihat, saat ini memang masih terus bergerak naik. Dan ESA jika kita perhatikan kenaikan 7% lebih ini malah sebenarnya ada sedikit distribusi. Dan asing bukannya akumulasi juga terlihat masih distribusi. Kayak itu apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya tetap harus waspada. Kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi, malah ada distribusi. Dan secara tren saat itu juga masih belum oke. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar harga 500-an, menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ESA masih kesulitan untuk break harga 600. Karena ingat, walaupun hari ini naik di atas 600, ini belum terkonfirmasi break. Jadi teman-teman bisa pantau apabila minggu ini ESA terkonfirmasi break 600, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Bisa jadikan harga 600 untuk trailing stopnya dengan target terdekat di 650 sampai garis EMA 50. Tetap berusaha pertimbangkan untuk take profit apabila ESA walaupun berhasil break 600 tapi terlihat masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership.
Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham INKP yang hari ini juga naik lumayan tinggi 6% lebih ke 7.775. Dari saat ini INKP juga sama mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Dan INKP memang saat ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50 walaupun sama harga sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Saat ini garis EMA 50 di sekitar 7.450. Dan saham INKP merupakan salah satu saham yang masuk ke watchlist bareng teman-teman member juga yang sudah kami bahas pada live streaming hari Minggu kemarin. Jadi memang kami masukkan ke watchlist karena memang menarik untuk dipantau, apalagi pada saat itu mendekati garis EMA 50 dan ada akumulasi. Dan saat ini sudah berhasil naik dan coba kita lihat broker summary. Kenaikan persen lebih ini masih ada akumulasi dan asing bisa kita lihat hari ini masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi INKP apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 atau malah sekitar 7.400, menurut saya saat ini bisa di hold, bisa jadikan harga 7.500 untuk trail stop atau garis EMA 50. Dan saya lihat masih ada potensi 1 minggu ke depan untuk naik menuju garis EMA 150 di sekitar 7.950 sampai harga 8.000. Tapi potensi untuk break kita tetap harus pantau terus apakah ada akumulasi. Apabila tidak ada akumulasi dan ternyata memang masih gagal break, menurut saya tetap pertimbangkan untuk take profit atau hold saja terus selama support di EMA 50 ini tidak terlewati. Dan sekarang coba saya analisa juga saham Tekim karena pergerakan Tekim dengan INKP hampir mirip. Dan saat ini jika kita lihat Tekim masih mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum dapat INKP, menurut saya masih bisa pantau saham Tekim karena saat ini baru mencoba untuk break. Jadi tetap masih menarik untuk dipantau. Apabila berhasil break, menurut saya masih bisa coba entry karena sama ada potensi untuk mencoba reversal trend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat untuk Tekim saat ini mulai bergerak naik. Tapi bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 3% lebih hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi beda dengan INKP, hari ini naik lumayan tinggi, ada akumulasi. Tapi di broker summary untuk Tekim tidak ada akumulasi. Tapi asing memang terlihat hari ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk Tekim menurut saya tetap masih bisa dipantau walaupun masih belum ada akumulasi karena memang saat ini masih mencoba untuk break. Tapi bisa kita buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 6.175. Apabila berhasil break saya lihat masih ada potensi naik menuju target terdekat di 6.400. Sebelumnya 6.400 merupakan support, saat ini akan berubah menjadi resisten yang lumayan kuat untuk saham Tekim. Dan apabila berhasil break tapi gagal naik di atas 6.400, Tekim saya lihat masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali ke garis EMA 50. Tapi sama selama masih kuat di garis EMA 50, menurut saya Tekim juga masih bisa di hold dan masih menarik untuk coba masuk ke watchlist. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.